Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah anak-anak semuanya sehat? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tang 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 tang. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran fikih bab 8 tentang sholat fardhu dalam waktu tertentu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zikni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nice. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Let's go. Sholat fardhu dalam kondisi tertentu. Tujuan pembelajaran menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha melapangkan dan zat yang maha pemberi keadilan. Membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan sholat fardhu dalam kondisi tertentu sebagai perwujudan istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Pengertian sholat fardhu dalam kondisi tertentu menggambarkan sebab-sebab yang diperbolehkan pelaksanaan sholat fardhu dalam kondisi tertentu. Menguraikan tata cara pelaksanaan sholat fardhu dalam kondisi tertentu disebabkan karena kondisi perang, bepergian, dan di tengah berlangsungnya bencana alam. Apakah kalian tahu apa itu sholat fardhu dalam waktu tertentu? Pengertian sholat fardhu merupakan ibadah yang paling tinggi derajatnya dibanding ibadah-ibadah lainnya. Begitupun tingginya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi seluruh umat Islam yang sudah balik di tengah-tengah kondisi apapun. Sholat tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, meski dalam kondisi sulit dan darurat seperti berikut ini. Sholat fardhu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luas dan longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam situasi normal. Seperti contoh gambar di samping merupakan contoh sholat fardhu dalam kondisi tertentu. Dasar hukum pelaksanaan sholat fardhu dalam keadaan tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudu aslihatahum. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَغْفُلُوا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَوْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حَذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ Apabila engkau, عَذَابًا Nabi مُهِينًا. Muhammad, berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu dan dalam keadaan takut diserang, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dengan menyandang senjatanya. Apabila mereka yang sholat bersamamu telah sujud menyempurnakan 1 rakaat, hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Lalu hendaklah datang golongan lain yang belum sholat agar mereka sholat bersamamu dan hendaklah mereka bersiap siaga dengan menyandang senjatanya. Orang-orang yang kufur ingin agar kamu lengah terhadap senjata dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbumu secara tiba-tiba. Tidak ada dosa bagimu meletakkan senjata jika kamu mendapat suatu kesusahan, baik karena hujan maupun karena sakit, dan bersiap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah
disediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat An-Nisa ayat 102. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. An Maimunata bni Muhrana an ibni Umar qol Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kaifa usalli fi sawfinata qala salli fiha qa'ima illa an takhafal ghuraq, yang artinya dari Maimun bin Muhron dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, bagaimana caranya aku sholat di perahu? Ia menjawab, sholatlah di perahu dengan berdiri, kecuali apabila kalau kamu takut tenggelam. Hadis riwayat Daruqutni dan Al-Hakim. Sholat khauf dan tata caranya. Sholat khauf merupakan sholat fardhu yang dilaksanakan di tengah munculnya kekhawatiran atau ketakutan. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat khauf dilaksanakan di tengah kecamuknya pertempuran melawan orang kafir. Beliau bersama sahabat melaksanakan sholat khauf karena sebab adanya perasaan khawatir dan takut serangan mendadak dari pihak musuh. Tata cara pelaksanaan. 1. Pada rakaat pertama, imam mengatur barisan sholat menjadi 2 atau lebih. Kedua, imam melaksanakan sholat bersama barisan pertama dan shaf 1 secara bersamaan. Ketiga, imam dan kedua barisan melaksanakan takbiratul ihram hingga ruku bersama-sama. Keempat, imam dan barisan pertama melakukan sujud sedangkan barisan kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Kelima, setelah imam dan barisan pertama bangkit dari sujudnya dan berdiri seperti semula, maka barisan kedua melakukan sujud, sedangkan imam dan barisan pertama berjaga-jaga. Keenam, pada rakaat kedua, barisan kedua ikut sujud bersama imam, sedangkan barisan pertama berjaga-jaga. Ketujuh, ketika imam dan barisan kedua melakukan sujud dan duduk bertasyahud, maka barisan pertama menyusulnya. Kedelapan, imam, barisan kedua dan barisan pertama melaksanakan tasyahud bersama disusul mengakhiri sholat dengan salam. Sholat fardhu orang sakit. Tahukah kamu, orang yang sakit sangat parah tetap memiliki kewajiban melaksanakan sholat fardhu 5 waktu. Kelonggaran yang dimiliki jika orang yang sakit sulit untuk berdiri atau dikhawatirkan akan semakin parah. Ada beberapa tahapan yang dapat dipilih sebagai cara melaksanakan sholat fardhu bagi orang sakit. Pilihan bergantung pada tingkat keparahan atas sakit yang dideritanya. Ayo kita cermati tata cara pelaksanakan sholat khauf. Sholat fardhu di atas kendaraan. Mari kita cermati, sholat di atas kendaraan merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan sholat fardhu dalam kondisi tertentu. Jika pada zaman dulu kendaraan yang digunakan adalah binatang, onta dan keledai, maka pada saat ini pesawat terbang, kapal laut, bis, kereta api, dan seterusnya termasuk bagian dari kendaraan. Sholat fardhu di tengah kondisi tidak pasti. Apakah yang kita pahami dengan kondisi yang tidak pasti? Keadaan yang memungkinkan umat Islam tidak dapat melaksanakan sholat fardhu secara normal. Contohnya ketika aparat keamanan yang muslim mengepung sindikat pengedar ganja bersenjata sedang melaksanakan evakuasi warga di lereng gunung yang sedang meletus, berada di tempat yang rawan bencana dan seterusnya. Keadaan tidak pasti dapat diartikan sebagai satu kondisi yang menciptakan rasa was-was, khawatir, dan takut akan terjadinya sesuatu. Jika kita melaksanakan sholat dengan cara yang normal atau wajar. Hikmah sholat fardhu dalam kondisi tertentu. 1. Mengurangi karomah sholat fardhu dalam kondisi tertentu. 2. Beristiqomah secara sosial. Hikmah dibalik persyariatan sholat fardhu dalam kondisi tertentu. Sholat fardhu yang tetap menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melakukannya dimaksudkan oleh Allah agar orang yang melaksanakannya terpupuk kepribadiannya. Pelaksanaan sholat dalam kondisi yang sulit akan membentuk kita menjadi pribadi yang konsisten dalam beribadah. Konsistensi tersebut merupakan buah hasil atau karomah yang muncul. Kesimpulan,
Sholat fardhu dalam kondisi tertentu merupakan pelaksanaan sholat dalam situasi yang tidak wajar seperti munculnya kekhawatiran dan ketakutan datangnya musuh. Ialah salah satu penyebab diperbolehkannya sholat fardhu dengan cara yang berbeda dari biasanya yang disebut dengan sholat khauf, dan memiliki tata cara pelaksanaannya seperti yang dijelaskan di sebelumnya. Untuk tugasnya yaitu, carilah contoh gambar sholat fardhu dalam keadaan tertentu. Walah ki gampang golek Google lah keh. Yang kedua, jelaskan tata cara sholat khauf saat musuh akan menyerang dari arah kiblat. Dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Ki ndang digarap tugasnya ndak selak numpuk-numpuk. Ora liti-liti. Semangat. Demikianlah pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua dan jangan lupa dipelajari kembali. Untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Iya.